Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aziz Samsudin membuka musyawarah daerah Musda ke-10 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Maluku yang dilangsungkan di Ambon. Aziz Samsudin dalam arahannya menjelaskan dinamika politik Partai Golkar cukup berliku-liku. Meski demikian, akhirnya akan sampai pada satu tujuan, yaitu musyawarah mufakat. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aziz Samsudin yang juga Wakil Ketua DPR RI ini berpesan kepada Ketua DPD yang terpilih agar dapat menampung kader Golkar supaya luka-luka yang kering jangan dikorek-korek lagi karena tujuan musda diselenggarakan adalah untuk membesarkan partai dan bukan untuk membunuh partai. Yang namanya akar Golkar ini sampai ke perut bumi. Berliku-liku, Golkar ini selalu berliku-liku, Pak. Tapi akhirnya tetap musyawarah mufakat yang diusahakan. Karena sebagai nyanyian himne Partai Golkar, sebagai pembela dan benteng Pancasila, kemudian sebagai pembela dan pengamal Pancasila. Kalau kita mengamati sila-sila dari Pancasila itu ada 5, kita harus mengedepankan musyawarah mufakat di sila keempat. Kalau tidak tercapai, ya itu baru kita coba terus ini barang ini, Pak. Harapan nanti ketua terpilih secara musyawarah mufakat menampung semua kader-kader partai Golkar. Supaya luka-luka yang lama sudah kering jangan dikorek-korek lagi. Karena tujuan kita melakukan musda ke-10 ini untuk membesarkan partai. Bukan untuk membunuh partai, bukan untuk membunuh kader partai Golkar. Tapi kita harus mengajak kader-kader yang tercecer, kita ajak, yang di luar kita masukkan ke dalam sini. Saya Timotius Kaidel, bakal calon bupati dari Kabupaten Kepulauan Aru yang sementara juga mendaftar di Golkar. Saya atas nama pribadi dan masyarakat Aru mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda Golkar Maluku yang ke-10. Semoga Musda ini menghasilkan hasil-hasil yang terbaik bagi Golkar dan tambah berkarya bagi bangsa dan negara, terkhusus bagi Maluku. Ramli I. Umasugi yang terpilih secara aklamasi dalam Musda ke-10 DPD Partai Golkar Maluku menegaskan kader Golkar di daerah ini harus kembali menemukan roh-roh kapitan yang pernah mengangkat nama Golkar pada masa lalu. Dijelaskan, Maluku pernah memiliki tokoh-tokoh penting dalam perjalanan bangsa ini, tapi jiwa-jiwa dan roh-roh itu telah lama redup. Maka kita harus sama-sama bangkit untuk memajukan kejayaan Partai Golkar. Telah diputuskan dalam keputusan Musda yang ke-10 ini ada 6 hal. Dan bagi kita semua ini bukan mission impossible. Bukan misi yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi ini merupakan bagian daripada kebutuhan Munas, yaitu konsolidasi organisasi, konsolidasi secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan DPP memberikan kita kewenangan sampai 1 tahun. Lembaga saksi pun telah terbentuk. Oleh itu saya sampaikan kepada semua teman-teman sesama kader Golkar bahwa setelah ini maka tentunya saya akan bersama semua teman-teman datang di 11 kabupaten kota, kecamatan, desa dan desa. Ini pengalaman saya. Kenapa Golkar di Kabupaten Muru bisa mencapai sampai 12 ketika masih bergabung dengan Mufatan itu, saya ketua DPD, saya dapatkan 12 kursi dari 25. Kemudian 10. Ternyata masyarakat ini tidak menginginkan banyak hal. Ada common touch, sentuhan kepedulian, sentuhan kemanusiaan kita. Kalau ini dapat kita lakukan secara bersama-sama dari hati, maka saya yakin sungguh bukan hal yang mustahil. 4 pilkada dan 4 kabupaten yang akan kita masuk ini kita raih semua. Dari hasil survei kita saja sudah menunjukkan bahwa insya Allah kita akan menang. Kalau sudah menang pilkada, maka tentunya pasti harus menang gubernur.
menang mundur maka menang Pilegis. Menang Pilegis pasti menang presiden. Ketua DPD AMPI Maluku, Yusri Aka Mahedar, mengungkapkan kepengurusan yang baru akan meningkatkan soliditas kader demi membesarkan Partai Golkar di Maluku. Konsolidasi menuju 2024, terasa itu wajib. Dan bagi Ketua DPD Golkar terpilih ke depan juga wajib menghidupkan itu pimpinan-pimpinan sampai ke tingkat desa. Dan insya Allah kepengurusan ke depan akan berisi kaum-kaum muda yang dikombinasi dengan kaum-kaum senior, yang dimana militansi mereka ke Partai Golkar juga cukup besar. Dan konsolidasi ke tingkat desa itu wajib hukumnya, karena Golkar di Maluku sampai hari ini mungkin diburu ya, sudah ada ketua-ketua desanya. Kalau di daerah-daerah saya tidak tahu, tapi di kota hampir nggak ada ketua-ketua desanya. Makanya apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pak Aziz Samsudin tadi, maka DPD Golkar Maluku harus segera sikap dan sigap untuk segera melakukan konsolidasi sampai ke tingkat pimpinan desa dan ranting. Kita musda ini konsolidasi rekonsiliasi. Jadi mari kita sama-sama membesarkan Partai Golkar. Perbedaan itu telah selesai, dinamika itu telah selesai. Ketua DPD Partai Golkar Maluku periode 2016-2020, Said Asgaf, menyampaikan Partai Golkar ke depan harus mengedepankan perjuangan dan senantiasa pro kepada kepentingan rakyat. Dirinya mengapresiasi pelaksanaan Musda ke-10 yang berjalan aman dan lancar. Kami harapkan siapapun yang akan dipercayakan untuk memimpin partai ini ke depan, baik untuk provinsi juga untuk kabupaten dan kota, dalam musda-musda nanti hendaklah jaga persatuan kesatuan di antara sesama kader. Dan Golkar saya yakin justru berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga sehingga hari ini musdanya bisa dilakukan. Hari ini semua kader Golkar harus realistis, objektif, dan kita harus jujur bahwa basis Golkar itu berpindah dari Maluku Tengah, Kota Ambon ke Pulau Buru dan Buru Selatan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah ya, karena bagaimanapun juga di era reformasi ini banyak partai, sehingga tantangan bagi Partai Golkar, apalagi Golkar didiskriminasikan pada era reformasi. Tapi alhamdulillah pada reformasi itu saya di Kabupaten Buru kita 7 kursi. Setelah itu kita mencapai 10 kursi dan sekarang 8 kursi di Buru dan 3 kursi di Buru Selatan. Itu berarti kepercayaan masyarakat kepada Golkar itu semakin besar. Nah, Golkar di Buru itu berkembang karena dipimpin oleh kader-kader terbaik Golkar. Pak Husni Hentihu, Pak Ramli Masugi, dan Zainuddin Boy, saya, dan almarhum Pak Maksin dan teman-teman lain. Olehnya, kalau Pak Ramli kemudian dinobatkan secara aklamasi itu sah dan wajar, harus kita lakukan. Dan kami tadi lewat pemandangan umum kami bermohon agar aklamasi dan musyawarah mufakat ini ditularkan ke kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Sehingga Golkar tidak sibuk mempersoalkan kepemimpinannya, tapi sibuk untuk membesarkan Partai Golkarnya. Bahwa semua kader Golkar punya peluang, punya kekuatan, dan punya kemampuan dan kemapanan untuk memimpin Partai Golkar. Cuma bagaimana di drive lebih baik lagi, sehingga tidak ada masalah internal yang menghambat, tapi paling tidak kita harus keluar untuk bersaing dengan teman-teman partai yang lain. Saya Ketua DPD Golkar Kabupaten Buru Selatan beserta seluruh kader Partai Golkar di Kabupaten Buru Selatan, kami mengucapkan selamat kepada Pak Ramli Masugi yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, dan kami mengajak seluruh komponen Partai Golkar di Provinsi Maluku, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan untuk marilah kita bersatu padu untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Dalam Musda ke-10 DPD Partai Golkar Maluku, selain memilih dan menetapkan Ramli I.U. Masugi sebagai Ketua DPD periode 2020-2025, juga memutuskan sejumlah rekomendasi.